Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru billah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Mbah Nata HS yang malam hari ini menjadi sahibul bait yang saya muliakan dan sama-sama kita cintai dan kita hormati. Beliau beserta keluarga besarnya semoga diberikan sehat selalu, panjang umur, diberikan keberkahan, keberuntungan, serta Allah jadikan beliau dan seluruh keluarganya menjadi orang-orang yang taat ibadah. Amin. Saya muliakan para asatidz, Ketua Pengajian Majelis Al-Awwabin, Saudara Andika Yosafar, Bang Sidik, Bang Dayat, kemudian Mas Jepri, dan juga Kusnadi, dan yang saya hormati para Bapak RT, Bapak RW, Bapak-Bapak Haji, wabil khusus orang tua kita, Engkong Haji Zainin, semua para hadirin, para jamaah, mudah-mudahan kita semua diberkahi, dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngomong-ngomong acaranya apaan? Haul yang alhamdulillah ini malam kita sama-sama hadir di haul ibundanya Mbah Nata, yaitu almarhumah Allahu yarhamuha Hajjah Minah binti Haji Tempol. Haul yang pertama, semoga ibunda Mbah Nata HS Mahajamina binti Tembol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dan Allah jadikan beliau sebagai calon penghuni surga. Para hadirin, para jamaah sekalian, alhamdulillah kemarin udah lama niat ziarah
jamaah Majlis Al-Awabin, tepatnya di malam Senin kemarin ya, Mas Sidik. Alhamdulillah telah mendatangi Sultan Hasanuddin dan Sultan Maulana Yusuf yang ada di Banten. Alhamdulillah ketemu kan kita ya? Ketemu. Jadi kalau kita ziarah itu kepada para wali, kita ketemu sama para wali. Cuman kita kagak melihat walinya, tapi para wali melihat kita gitu. Makanya mudah-mudahan seusai ziarah ke Sultan Hasanuddin, ke Sultan Maulana Yusuf, pengajian Majlis Al-Awabin menjadi berjaya dan berkah. Yang kencang aminnya. Yang kemarin ngaji untip-untipan, sesudah ini ngaji akan menjadi syiar. Amin ya Pak? Amin. Yang udah rajin tambah rajin, yang malas datang supaya semangat. Mudah-mudahan RT RW-nya juga tambah semangat. Bertambah lagi orang tuanya juga sebagai pendorong juga menjadi semangat insya Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, haul hanya milik NU. Aliran lain Islam tidak memiliki acara haul, sebab tahlil aja kagak makainya. Para ulama melakukan hal ini sebagai budaya yang ada di Indonesia, Islam Nusantara. Tujuannya sangat bagus dan mulia. Sebab keberadaan kita manusia itu terlahir dari sosok seorang ibu, seorang emak. Kalau orang Sunda bilangnya ambu. Kalau orang barat, orang Inggris bilangnya mother. Dari rahim seorang ibu maka lahirlah, ada lahir anak, lahir menjadi jenderal, lahir menjadi presiden, lahir menjadi RT, lahir menjadi RW. Dari rahim seorang ibu lahir menjadi pengusaha, lahir seorang anak yang menjadi kiai, menjadi habaib, menjadi ulama, menjadi orang yang ditokohkan di tengah-tengah masyarakat, menjadi sosok anak yang lahir menjadi orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Dari rahim seorang ibu juga ada kemuliaan, dan di telapak kaki seorang ibu di situ ada surga. Al jannatu tahta aqdamil ummahati. Bermula surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa bukan bapak? Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, di atas muka bumi ini, di alam dunia ini, siapa orang yang harus paling saya cintai, paling saya hormati ketimbang yang lain? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Jadi ibu disebut sampai 3 kali, bapak cuma 1. Awas, memahami hadis ini jangan keliru saudara-saudara. Karena ibu disebut sampai 3 kali berarti durhaka kepada ibu enggak boleh, durhaka kepada bapak boleh. Bukan begitu pemahamannya. Jadi adanya seorang anak yang disimpan di rahim ibu berkat kerjasama dari seorang bapak kepada seorang ibu. Nggak celek kalau malu, nggak celek. Maka lahir lutong anak Bang Dayat. Itu kerjasama Bang Dayat sama Malu. Iya, kikuk-kikuk katanya. Jadi bapak sebagai penanam modal, investor, ibu kita sebagai lahan yang ditanamin modal atau ditanamin tumbuh-tumbuhan, atau ibu sebagai pabrik. Maka terlahirlah seorang anak yang harapan semua orang tua, mudah-mudahan anak ini
bisa mengangkat harkat derajat kedua orang tua dari alam dunia sampai ke alam itu tentu anak yang soleh. Dan anak yang soleh kagak ujuk-ujuk jadi soleh. Iya apa betul? Betul apa iya? Ada proses di situ. Mana prosesnya? Nabi mengajarkan, para wali melakukan, ulama menyampaikan. Ketika anak diinginkan harapan orang tua agar jadi soleh, dari mulai kandungan 4 bulan sampai kandungan 7 bulan dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat cinta. Itu Quran. Jadi kalau ada film ayat-ayat cinta adalah ayat-ayat Allah. Mana itu ayat-ayat cinta? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat-ayat cinta kalau kita mau tahu. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Kasih Sayang bagi seluruh umat manusia dari alam dunia sampai ke alam akhirat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibacakanlah surat Yasin, surat Yusuf. Tetap diawali surat Yasin ya. Kemudian dibacakan oleh qari. Kandungan usia emak kita 4 bulan atau 7 bulan dibacakan surat Yusuf, dibacakan surat Maryam. Itu umumnya dua surah. Dibacakan surah Yusuf ini kita waktu dalam kandungan orang tua kita supaya anaknya lahir kelak akhlaknya, kesabarannya tinggi derajatnya seperti Nabi Yusuf alaihis. Kalau wajahnya nggak mungkin, sebab Nabi Yusuf kelahiran Mesir, nggak mungkin sama orang Kenanga, betul nggak? Nabi Yusuf kulitnya rada-rada bule, matanya rada-rada biru, nggak mungkin sama orang Kenanga yang kulitnya gelap. Pasti ketika dia lahir laki-laki mirip bapaknya. Dibacakan pula surah Maryam agar menjadi perawan-perawan suci, tidak akan diberikan mahkotanya sebelum akdun nikah. Itu tujuan orang tua. Jadi dibacakan surat Yusuf seperti akhlak dan keberuntungannya kayak Nabi Yusuf. Dibacakan surah Maryam agar akhlak dan keberuntungannya dan ketaatannya seperti seperti Siti Maria, punya anak satu jadi nabi. Alhamdulillah. Itu harapan orang tua. Selanjutnya ketika lahir, usia bayi 7 hari sampai 40 hari dibacain marhab, dibacain sholawat, diundang kiai ustadz, disuruh ngedoa kepada kita nih yang waktu itu masih jadi bayi. Tujuannya kagak lain kagak bukan supaya jadi anak soleh. Tuh prosesnya. Kemudian usia 1 tahun di ulang tahun diundang lagi kiai ustaz biar anak ini tumbuh dewasa nanti menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Ketika berumah tangga ada pengajian, pada ngaji tuh. Maka lahirlah Mbah Nata HS. Dengan dapat ilmu ngaji, dia ingat berbakti kepada ibundanya Mbah Jaminah binti Tembok. Ini kalau kagak dapat ilmu dari ngaji, mana mungkin ingat emaknya udah kagak, betul nggak? Nyautnya tuh doang. Kalau bukan ilmu dari ngaji, boro-boro ingat emaknya udah mati, emaknya masih hidup aja diluluin. Emaknya sakit aja kagak diurusin, padahal mungkin semut matinya. Na'udzubillahi min. Anak kalau nggak pernah ngaji kagak ingat sopan santun sama orang tua. Kan banyak orang tua yang diapain namanya? Orang tua dituntut minta warisan sampai orang tuanya dipenjara. Itu anak yang durhaka. Di Cipondok tiap hari kan kejadian. Anak minta warisan, orang tuanya dilaporkan ke polisi, anak biadab, anak jahat. Itu karena terputus ketika remaja sampai berumah tangga kagak ingat agama. Kan semuanya kalau orang kampung mah
Ketika bayi lagi dikandung dibacain surat Yusuf sama surat Maryam, kan begitu. Ketika terlahir dibacakan lagi surat Yasin, kemudian dibacain selawat marhaba. Terputus rupanya. Ketika remaja sampai dewasa kagak inget-inget sama ngaji, ingetnya nyari duit, mau nyari duit. Ujung-ujungnya lupa sama yang mati dan semuanya dia lupakan. Akhirnya dia menepuk diri, menepuk dada menjadi orang yang sombong. Lupa sama emak, lupa sama bapak, ujung-ujungnya lupa sama Allah Subhanahu. Karena terputus tuh mata rantai harapan orang tua pupus. Tapi alhamdulillah, semua alhamdulillah, Mbah Nata HS dia termasuk kelompok anak-anak yang soleh. Amin. Dan ini sebuah contoh yang luar biasa. Secara diam-diam Mbah Nata HS mencontohkan kepada anak mantunya nih. Nanti kalau gua mati bikin haul gua, sebagaimana dia membuat haul orang tuanya. Alhamdulillah. Jadi apa yang dilakukan hari ini, nanti sesudah kita pulang ke alam kubur akan dilakukan oleh anak-anak kita, insya Allah. Jadi para jamaah, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita pada ngaji mumpung masih pada sehat ya. Kan kalau udah sakit yang paling enak dengerin orang ngaji, betul nggak? Ini orang waktu hidupnya demen banget sama pamilis, waktu sehatnya nih, waktu sehatnya demen banget sama Esna, waktu sehatnya demen banget sama pamilis. Gimana bayi Uber? Coba ketika dia lagi sakit dinyanyiin sama biduan, enak apa kagak? Ayo, saya mau tanya. Lagi ritih, aduh, kata bininya, bang makan bang, gua kagak doyan nasi, mulut gua pahit, aduh gua bawa kemana kayak ini gua. Datang biduan nyanyi, enak apa kagak? Nyaut, enak apa kagak? Saat lagi merintih kita didera atau sedang diuji sakit, yang paling enak dengerin orang baca Quran. Sekarang pertanyaannya, ketika sakit pengen mendengarkan bacaan Quran, ketika sehat sama orang haji kagak demen, betul kagak? Nyaut yang kejar. Ketika sehat pengajian dibilangin, kata Bang Dayat, saudara-saudara kisah Bang udah nyampe, ayo kita pada ngaji. Dengar mah dengar, datang mah kagak. Nih Pak, jangan menyesal, tapi bagus sih lagi sakit nyesel. Takutnya kalau sudah masuk ke lubang kubur baru nyesel. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaq wa akum minas sholihin. Itu orang yang waktu sehatnya ama ngaji kagak demen, pas sakit baru pengen ingat ngaji, tapi umurnya pendek, mati dia, belum sempat sembahyang, belum sempat tobat, mati dia nih. Itu orang yang kayak begini nih bapak-bapak dan saudara-saudara, ketika dipandiin ketakutan, gue mau dipandiin mau bawa kemana? Tambah takut lagi ketika dibungkus pakai kain putih, saking baik kita gak dikasih dengar jeritan dia. Ketika digotong juga jerit-jerit sebetulnya untuk si jenazah itu. Saya mau dibawa kemana? Dia kagak tahu kalau dia udah mati. Orang dia pikir hidup sehat aja kali selamanya. Orang dia pikir hidup punya pangkat kali selamanya. Orang hidup dia pikir punya harta kali selamanya. Padahal mah kagak. Pak, jangankan kita udah mati, kita masih hidup aja harta udah berpindah tangan, betul nggak? Contoh, kita lagi sakit, biasanya mobil kita mulu yang bawa. Ketika kita lagi sakit, apalagi stroke, mobil siapa yang bawa? Anak kalau bisa, supir kalau ada. Duit sebegitu banyak, siapa yang ngantongin? Bukan kita yang ngantongin. Ini anak yang lebih menderita. Kita lagi sakit kayak apa tahu? Bini selingkuh, kawin lagi, rasain lo. Berasa kagak jadi laki.
Nyaut berasa kagak? Itu belum mati. Gara-gara hidup di alam dunia jauh daripada agama. Pas udah mati, ini baru ngomong dia. Tuhan. Kalau bahasa penyanyi begini rintihannya. Tuhan. Tuh gitu tuh. Asep Irama. Tolonglah hamba-Mu dari sengsara karena dosa. Betul kagak? Karena dosa dia sengsara. Mana dosa dia? Waktu sehat segar bugar kagak mengaji, sehat segar bugar pengajian dekat kagak mau sembahyang, puasa kagak kuat, punya duit kagak mau pergi haji, ayo ikutin hawa nafsu. Pas masuk ke alam kubur baru dia berasa kiranya gue udah mati. Datang malaikat, brang, brang, brang. Rupanya menyeramkan, suaranya kayak halilintar ledek menyambar. Hei bulan, gitu. Buka. Kaget kaget. Dengar suara kesampaian dia kaget loh. Apalagi dengar suara geledek malaikat mungkar, malaikat nak. Boro-boro pun jawab, melihat mukanya aja kita takut. Di situ baru terasa ngomong dia. Tuhan kembalikan saya ke kenanga, musari ke musmalaman ke. Saya mau ibadah, saya mau ngaji. Kontrakan saya ada banyak, saya mau jual sebagian, saya mau sedekahin. Buat ustaz, buat yang pada ngaji, biar enggak pada kekurangan dana. Saya mau sedekah sama anak yatim, saya mau rajin ibadah. Malaikat mungkar nakir ngomong apa lu? Hidup lu buat main-main, umur yang dulu dikasih panjang lu buat hura-hura, nafsu lu turutin, sehat badan lu gak gunain untuk nyembah kepada Tuhan. Ikutin hawa nafsu, sekarang baru berasa. Gak ada waktunya untuk menyesal hari ini. Tinggal kau merasakan apa yang pernah kau perbuat selagi sehat, selagi ada di alam dunia. Na'udzu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang sedikit dibalas, kejahatan yang sedikit juga di. Wah, jangan ngomong begini, gue percuma, gue udah banyak maksiat, sembahyang gue juga gue gak percuma. Itu bisikan setan, itu nyanyian setan. Gue suka berzina, sembahyang percuma, itu nyanyian setan. Gue tukang nipu orang, gue tukang main judi, gue sembahyang percuma, itu nyanyian. Gue ngaji percuma, itu nyanyian. Jangan gue setannya pertama. Pak ahli sufi berkata, kau penjudi, ya. Sholat nggak diterima sholat saya, tidak. Amal perbuatan dosa, ya dosa. Perbuatan pahala, ya pahala. Awas ustad-ustad yang baru pada bisa ngomong, jangan pengatan lemes. Percuma lu sembahyang juga, mabuk kagak mau berhenti, percuma. Goblok tuh yang ngomong gitu, goblok tuh. Ustad kejam tuh ngomong gitu. Orang mau bener dikata gitu, ya mabuk lagi. Mestinya kalau ada orang yang belum pernah ibadah, ujung-ujung dia datang ke pengajian, rangkul peluk, tanya udah makan belum? Beliin rokok sepak. Biar jegirang. Insya ya paling kagak kita ucap alhamdulillah. Udah lama kita kangen sama abang, aduh kita ketemu di sini alhamdulillah. Nangis dia. Orang emang malas ke musola, takut sama ngaji. Pas nyampe tuh bekinsa paling takut mati. Malam itu doang dia aja bisa berhenti, kesinggung, betul apa benar? Jadi saudara-saudara hadirin, para jamaah, sebetulnya nih saya yang ngomong di sapu angin. Engkau ngaji saya ini, ustaz-ustaz yang ada di sini sama jamaah sama. Belum ada prioritas khusus dari Allah. Kalau ustaz
orang yang rajin ngaji dijamin sorga. Ada nggak jaminan? Itu yang rajin ngaji, apalagi yang kagak mau ngajai. Artinya kita ini masih hitung-hitungan Allah. Kita ngaji dalam rangka taat kepada Allah. Kita sembahyang dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kita mengikuti ajaran agama dalam rangka menyempurnakan jati diri kita sebagai manusia. Kalau lepas daripada itu semua, summa radadnahu asfala safilin. Makanya pas dia masuk ke kuburan baru nyesel. Jangan salahin Nabi, jangan salahin wali, jangan salahin kiai, salahin diri sendiri. Ngapa waktu hidupmu sholat dekat kagak mau sembahyang? Ngapa waktu itu pengajian ada kagak mau datang? Pengajian banyak, kalau kagak demen di Alawabil, pengajian mana ke samperin, betul kagak? Kan begitu hidup pilihan. Kali kagak demen di sini ngaji maki sapu angin, sebab gurunya masih goblok. Cari kiai yang lebih hebat biar kita dekat kepada agama. Begitu Pak. Hidup jangan polos. Hidup kudu ada warna. Sebab kalau polos namanya kain putih. Jadi para jamaah hadirin yang dirahmati Allah, beruntung Mahaji Minah punya anak Mbah Nata dan anak-anak yang lain. Haul pertamanya dirayakan dengan zikir dan doa serta tausiah. Alhamdulillah. Zikir dan doa kita kirimin untuk yang wafat, tausiah untuk yang hidup. Supaya ngapa? Supaya kita kagak lupa menjadi pikun, supaya salah tidak menjadi sesat. Insya inilah tugasnya Ustadz, ulama, habaib, kiai, diingetin. Yang namanya diingetin jangan jengkel ya Pak ya. Ya Pak ya. Mau mana jengkel mau gua. Ini mah lagi ngingetin, lagi diingat. Sebab kata Nabi, al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Bermula manusia mahallul khata'i, tempatnya apa? Tempatnya apa? Salah dan lupa. Tuh. Tempatnya salah dan tempatnya lupa. Yang kagak pernah salah, yang kagak pernah lupa, malaikat. Yang salah mulu, lupa mulu, setan. Manusia kalau salah mulu, lupa mulu, jadi setan. Kalau lupa diingetin jadi sadar, kalau salah diarahkan jadi benar, insya Allah jadi malaikat. Amin ya Rabbal. Belum terlambat Pak. Tuhan itu marah kalau dihukumkan sebagai Tuhan yang pemarah, Tuhan yang penyiksa. Allah marah. Walaupun Allah punya sifat Al-Qahhar, walaupun Allah punya sifat sebagai Tuhan Al-Mutakabbir, yang maha gagah, yang maha sombong, walaupun Tuhan punya sifat yang maha mengajab, yang maha menyiksa, tapi Allah tetap memakai paling puncak, paling awal, Ar-Rahman, Pengampun. Sorga masih luas banget, lega banget sorga. Neraka sempit. Mana kita mau pilih? Tempat yang luas apa yang sempit? Bohong. Pasti pilihnya yang sempit. Ntar kalau malam gitu. Nyarinya yang sempit. Yang sempit. Surga itu luas. Satu orang aja diberikan seluas langit, seluas bumi. Neraka berdesak-desakan. Gak usah dah kita bayangin neraka akhirat. Neraka dunia aja orang masuk penjara. Aduh, berak udah sembarangan, tidur udah sembarangan, kagak keurusan, betul kagak? Itu baru belum ada seujung bukunya neraka akhirat. Orang udah parah kalau udah masuk neraka dunia. Penjara, seenak-enaknya penjara, kecuali penjara pejabat. Kalau penjara model-model kita malah yang jelata, mampus lu nyampe di sono. Nggak enak. Yang paling enak kita masuk ke mall, masuk ke hotel mewah, apalagi ada yang bayarin terima nangkring, enak aja. Masuk penjara mau kasus apa kayak tetap kagak enak, kagak enak. Begitu pula neraka.
Jangan pernah ngimpi pengen masuk neraka, atau kita nantangin bodoh amat gua di neraka, selalu sombong. Nabi Idris aja kagak sanggup. Nabi Idris ketika pengen jalan-jalan ke neraka, pengen nyobain bagaimana siksa yang paling rendah, serendah-rendahnya. Kata malaikat Malik, ya Nabi Allah Idris, inilah dua bakiak ini sebagai hukuman siksa yang paling rendah. Kamu ingin mencoba? Iya, kata Nabi Idris, saya ingin mencobanya. Dia pakai tuh bakiak dua-duanya, baru dia tempelin kakinya, itu pala mendidih, perut kayak diaduk-aduk, seluruh tulang-tulangnya bagaikan remuk. Itu dosa yang paling kecil. Bayangin tuh, Nabi aja kagak sanggup, apalagi model kita. Makanya jangan coba-coba kita melawan agama. Jangan karena benci sama ustadz, benci sama kiai, sehingga kita memvonis diri gue udah telanjuran. Itu manusia bodoh namanya, manusia bodoh. Pak, kita mau begini ngomongnya, mestinya gue walaupun gue rajin, gue malas bayang, yang penting gue masuk surga. Mendingan begitu kalimat, insya Allah. Mendingan begitu ngomongnya. Itu doa, ucapanmu adalah doa. Jangan ngomong gue udah telanjuran. Kali-kali aja malaikat sewot gue dilemparin, bukan ke neraka tapi lewat nyampe surga. Emang malaikat kagak begitu kan? Malaikat punya ukuran. Jadi saudara, sebelum datang sakit, saat kita sehat, saat itulah kita bersyukur kepada Allah. Dengan nikmat sehat kita sholat, walaupun sholat kita belum sampai semua 5 waktu, ya ambillah yang enakan dikit, misalnya maghrib romannya enak, nambah isya romannya enak, nambah subuh. Kesiangan Pak Ustaz, bangun jam 7 bagaimana? Sembahyang terus, ngadep mana? Tetap ngadep kiblat. Sebab itu kewajiban sembahyang kon. Enak subuh, nambah lagi sembahyang johor, nyambung ke sembahyang insya. Ayo teruslah. Jangan hukum diri ini terlanjuran, belum terlanjur. Sebelum innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah masih menerima taubat dari seorang hamba yang dosanya banyak, sebanyak-banyaknya dosa sebelum ruhnya sampai di tenggorokan. Jadi kalau posisi begini mah, mau dosa kita banyak bagaimana? Allah itu Ghafurur, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada gilirannya kita semua akan kembali seperti hari ini Mahaja Minah, ibundanya Mbah Nata. Kapan dan di mana, tahun berapa kita akan memasuki yang namanya kematian? 2022 hitungan minggu ya. Coba kita hitung kembali. Kita reka-reka kembali, sudah berapa banyak kebaikan yang kita perbuat ketimbang keburukan, atau malah lebih banyak keburukan ketimbang kebaikan. Kalau lebih banyak keburukan berarti kita kudu segera buru-buru tobat. Kalau kebanyakan kebaikan jangan sombong, semakin kita tingkatkan insya Allah. Waktu, masa, minggu, bulan, tahun, dia kagak bakal mundur ke belakang, dia terus maju terus. Enggak peduli kita mau bagaimana juga. Yang jelas kita hari ini hidup di akhir zaman, berpacu dengan waktu. Siapa yang dapat memiliki hidayah, yang mendapatkan semangat untuk ibadah, dialah orang yang beruntung. Siapa yang masih menanti-nanti untuk jadi benar, sementara dia masih bergelimang maksiat, belum juga sempat tobat, dikhawatirkan pas malaikat datang merenggut nyawa, dia baru terasa bahwa betapa pentingnya hidup di alam dunia, dan akhirnya dia menyesal ketika sudah masuk ke liang lahat. Ini adalah sebodoh-bodohnya manusia. Jadi saudara, mumpung kita masih pada sehat, umur kita masih dikasih panjang, masih dikasih banyak rezeki, kita ibadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga udah disiapin, jangan sampai masuk neraka. Surga udah dihias untuk menunggu kedatangan kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biniyatil qabul bil ijabati wa bil karamatil Fatihah bi khususin niyah ila hadrati ya ruhi Mahaja Minah binti
binti Haji Tembol wa usuliha wa furu'iha wa dhawil huquqi 'alaiha ajma'in minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi anna Allahal karim yaghfiru laha wa yarhamuha wa yu'li darajatiha fil jannah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo malam ini baca doanya, ikutin yang saya baca. Sekalian saya ngajarin bapak-bapak, saudara-saudara supaya bisa ngedoain orang tua. Kalau kita sudah bisa doain orang tua, nanti kita sebagai orang tua bakal doain sama anak-anak kita. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Angkat tangannya. Wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina waliman haqqun alaina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.